Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah pada saat pembukaan tadi, insyaallah, sembari kita menunggu persiapan dari pemateri kita, maka kami dari moderator mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir, dan semoga apa yang akan kita dapatkan dari pemateri kita akan menjadi motivasi bagi kita semua untuk ke depan berjuang bersama menegakkan agama Allah dengan membumikan Al-Quran di bumi Turatia Jeneponto. Dan dengan hormat kami mengundang kepada pemateri kita yang kita muliakan insyaallah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustazuna Ustaz Sirajuddin Lupa, dan kepada beliau falyatafaddal masykura wa majura. Baik, Ustadz kita ini adalah pembina utama kita di Wahda Islamiyah Jeneponto dengan berbagai metode yang telah diajarkan oleh beliau. Salah satunya adalah yang dia tadi di video itu adalah ada dirosa, kemudian tahsin 1 dan tahsin 2, dan juga ada sekejap. Itu untuk memahami Al-Quran dengan lebih cepat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini ikhwas sekalian, jadi kegiatan kita ini disebut dengan pertemuan pejuang pengajar Al-Quran. Sebenarnya dasarnya adalah pertemuan pengajar Al-Quran. Tapi pertanyaannya, kenapa muncul kata pejuang? Karena ikhwas sekalian, di sini untuk mengajarkan Al-Quran tidak hanya dengan semangat saja, atau tidak hanya dengan ilmu yang mumpuni saja, tapi harus dua-duanya ikhwas sekalian. Harus memiliki semangat dan motivasi yang kuat dan ilmu yang mumpuni insyaallah. Dan di kegiatan ini kita sebutkan pejuang karena insyaallah pejuang itu yang tidak pernah lelah, yang dari awal hingga akhir dia berjuang, itu tidak pernah diatur dan tidak pernah merasa lelah dan lain sebagainya. Pejuang itu selalu menginisiatifkan dirinya untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, tanpa dengan diperintah oleh ketua DPC-nya misalkan, atau diperintah oleh murabinya misalkan. Tapi seorang pejuang adalah orang yang dimanapun itu tidak pernah tenang tidurnya sebelum mereka memikirkan tentang umat ini. Maka insya Allah di kegiatan kali ini kita semua adalah pejuang Al-Quran yang insya Allah menjadi orang yang dirindukan. Sebagaimana tema yang telah kita angkat, bahwa tema yang kita akan bahas di kesempatan kali ini adalah menjadi manusia terbaik dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan tentunya insya Allah pemaparan tentang tema ini akan lebih jelas dan gamblang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Sirajuddin Lupa, hafizahullah. Kepada beliau falyatafaddal masykura wa majura. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama, kita hormati Ketua DPD Wahda Islamiyah Jeneponto beserta jajaran pengurus DPD Wahda Islamiyah Jeneponto, para pengurus di bidang khidmah, yang begitu semangat hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaruh cinta dan ridhonya kepada kita semua. Pada hari ini tentu tiada kata yang paling indah yang dilantunkan oleh bibir manis kita kecuali hanya pujian serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
kembali kita dipertemukan dalam suasana yang sangat mulia insyaallah taala, yaitu majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta sangat dicintai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para asatidz, sebelumnya saya minta dulu semua berdiri dulu. Tadi kita berdiri semua ya. Silahkan dilenturkan otot-ototnya. Ya, silahkan bergerak untuk meregangkan otot-ototnya. Kalau sudah merasa cukup, ya, silahkan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Digoyang-goyangkan pinggulnya, ayaknya dipareto-reto, silahkan. Ya, semoga setelah lentur otot-otot kita, ini menandakan kesiapan kita untuk bermajelis ilmu insyaallah ta'ala. Baik, oleh panitia kita disuguhi satu tema yang sangat luar biasa, yaitu terkait dengan pejuang pengajar Al-Quran. Ya, tentu ketika kita berbicara tentang pejuang, ini bukan kalimat yang remeh-temeh, tetapi ini adalah kalimat yang sangat dahsyat. Karena pejuang itu adalah orang yang memiliki semangat tinggi, kemudian untuk mencapai tujuan. Sehingga halangan dan rintangan apapun yang menghalaunya itu tidak jadi masalah. Jadi seorang pejuang itu adalah orang yang bahkan kita tidak temukan seorang pejuang itu mengeluh. Rahimallahu ta'ala, Ketua DPW Ustaz Abdul Rahim rahimallahu ta'ala, beliau itu sering saya dengar keluar di lisan beliau. Jadi pejuang dakwah itu adalah orang yang senantiasa berjuang dan tidak pernah lelah berjuang. Bahkan saking agresifnya berdakwah, maka lelah mengejar sang pejuang dakwah. Jadi tidak pernah lelah, sampai lelah mengejar mengikuti sang pejuang dakwah. Nah, demikianlah pejuang ibu sekalian. Dan pengajar Al-Quran, seorang pengajar Al-Quran kalau tidak memiliki sifat pejuang, saya pikir baru satu kali mengajar atau belajar sudah daun. Misal ikut tahsin, baru satu kali ditegur sudah daun. Disir-sir kali, kemudian anak ini ditegur, sehingga daun. Akhirnya tidak lagi ikut tahsin. Ketika diberi amanah misalnya mengajar satu halakan, ya, baru ditemukan satu kali peserta halakannya terlambat datang, sudah macam-macam pikirannya. Jangan sampai saya ini dianggap enteng ini, jangan sampai saya ini dianggap tidak bagus ini, ya, pokoknya banyak. Ini adalah suudzon kepada mereka yang ingin belajar kepada kita. Tentunya kita mengajarkan sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kita ketahui, dan kita tidak mengajarkan sesuatu yang kita tidak ketahui. Meskipun satu ayat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayat", sampaikan dari walaupun satu ayat. Karena kalau kita menunggu diri kita hebat, luar biasa baru mengajar, saya pikir saya dan kita semua tidak hadir di tempat ini. Karena guru-guru kita juga pasti menunggu dirinya dulu hebat baru kita diajar, ya. Dan itu tidak terjadi. Baik ibu sekalian, ini ada satu ayat pemantik, ya, dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin", sekiranya saya turunkan Al-Quran ini di atas gunung, la ra'aitahu, sungguh kalian akan melihatnya, khashi'an mutasaddian, itu tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pecah, hancur, ya, pecah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan pemisalan kepada manusia agar mereka bertafakkur atau memikirkan. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah memberikan gambaran tentang Al-Qur'an. Yang sekiranya Al-Qur'an ini diberikan, diamanahi kepada gunung, maka niscaya gunung itu akan hancur, tunduk saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amanah ini. Tetapi ketika amanah ini diberikan kepada manusia, maka manusia dengan tegak kemudian kokoh menerima amanah ini. Berarti ikhwas sekalian, kita sejatinya punya kekuatan lebih dari gunung. Maka kekuatan ini harus kita sadari bahwasanya potensi ini kita miliki, dan tentu kita harus gali sehingga kita mampu mengadaptasi diri dengan Al-Quran, belajar dengan Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya tidak bisa baca Al-Quran, itu adalah kekeliruan yang sangat fatal. Tidak bisa diterima alasan apapun yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Demikian pula orang yang sudah pintar mengaji, kemudian dia tidak mengajarkannya, kemudian beralasan saya tidak bisa mengajar. Ini juga adalah alasan mati. Karena kita sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari sekedar gunung. Yang kita lihat gunung itu sangat kuat dan kokoh, tetapi ternyata tidak mampu menerima amanah tersebut. Nah, ibu sekalian, sebenarnya Al-Quran itu mudah mempelajarinya, membacanya, mudah memahaminya, mudah mengamalkannya, mudah mengajarkannya, mendakwakannya. Pokoknya terkait dengan Al-Quran semuanya mudah. Siapa yang katakan mudah? Allah. Allah yang katakan mudah. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala ini Allah abadikan dalam satu surah Al-Qamar. Ini bisa kita cross check surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Ayat yang serupa ini Allah ulang sebanyak 4 kali, menunjukkan bahwasanya benar-benar Al-Qur'an ini Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh, ini sumpah dari Allah. Ini diawali dengan waw qasam, sumpah. Kemudian ada kata qad, double sumpahnya. Kemudian yang bersumpah ini Allah. Padahal Allah tidak akan mungkin, sekalipun Allah tidak bersumpah, kemudian Allah berjanji, pasti Allah penuhi janjinya. Kenapa? Innaka la tukhliful mi'ad. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar dari janjinya. Nah, beda kalau janji-janji caleg. Nah, hari ini kita dijanji, besok lusa kalau sudah terpilih sama sekali tidak terpenuhi. Ya wajarlah ya. Tapi yang menjanjikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggunakan sumpah yang bertingkat-tingkat dengan menggunakan kata waw, kemudian qad, wala qad, dan sungguh benar-benar yassarna, kami mudahkan Al-Quran ini lidzikri, untuk menjadi pelajaran. Cuma pertanyaannya ketika Allah bertanya fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini yang jadi masalah ibu sekalian. Allah sudah mudahkan, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu, peluang itu. Ini yang jadi masalah. Coba kita mendapati ada seorang penjual, kemudian mengatakan gratis, silakan diambil, tapi kita tidak datang mengambil. Siapa yang datang, siapa yang cepat dapat. Siapa yang cepat datang di kegiatan, 20 orang pertama tercepat datang dapat bingkisan, dapat kurma dan seterusnya. Ini kan bergantung kita ibu sekalian, mau dapat atau tidak. Kalau mau dapat berarti cepat datang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menganalogikan, Allah mudahkan. Cuma pertanyaannya, adakah yang mau mendapat kemudahan itu? Artinya ikat timami ini lagi harapkan semangatnya untuk angalili kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ibu sekalian. Nah, tujuan Al-Quran diturunkan ibu sekalian
Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala telah menjelaskan, Fal-Qur'anul Karim nazzala li umuri thalathatin. Al-Qur'an itu diturunkan itu karena 3 tujuan. Yang pertama at-ta'abbudi bi tilawatihi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya, dengan tilawah. Wa fahmu ma'anihi, dan memahami maknanya. Kemudian yang ketiga wal amali bih, dan beramal dengannya. Jadi ada 3 ikhwas sekalian. Jadi kalau kita baru belajar membaca Al-Qur'an, maka baru 1 yang kita dapatkan dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Maka setelah kita pandai membaca Al-Qur'an, level berikutnya adalah memahaminya. Ini level berikutnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Juknis, petunjuk petunjuk teknis. Artinya kalau ada kegiatan kemudian ada juknisnya, maka kegiatan itu tidak boleh dilakukan kecuali sesuai dengan juknis. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis, maka kita dianggap salah dan keliru. Dan itu bisa fatal. Contoh ibu sekalian, kalau kita membeli alat elektronik misalnya, itu kan biasanya ada buku petunjuk. Betul ya? Biasa ada buku petunjuk saja, buku petunjuk. Kemudian di situ bahkan diberikan gambaran secara detail tentang alat-alatnya, cara pasangnya, dan prosedur pasangannya, cara memasangnya. Artinya apa? Ketika kita tidak mengikuti prosedur itu, maka kita tidak akan mungkin berhasil memasang alat elektronik yang baru kita beli. Dan bahkan boleh jadi barang yang baru yang mahal itu ketika kita pasang tidak sesuai dengan juknis, tidak sesuai dengan petunjuk, boleh jadi rusak. Betul tidak? Betul saja. Sehingga kita harus paham petunjuk dari perusahaan. Demikian pula Al-Quran ibu sekalian. Tidak bakalan kita bisa menjalankan petunjuk dalam Al-Quran, apa yang ada dalam isi Al-Quran, kita mengamalkannya dengan baik kalau kita tidak bisa membacanya, kemudian tidak bisa memahaminya. Jadi petunjuk harus dipahami ibu sekalian. Demikian pula Al-Quran kita harus memahaminya. Level ketiga, setelah kita memahami, maka selanjutnya adalah mengamalkannya. Karena tidak cukup kita pahami. Misal, kita membaca Al-Quran, aqim sholat, dirikan sholat. Dirikan sholat. Kemudian tidak sholat. Berarti tidak mengamalkan. Kalau begitu, percuma saja kita ketahui. Kemudian kita tidak amalkan. Dan inilah tujuan Al-Quran diturunkan ibu sekalian. Baik, ibu sekalian, Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Al-Quran itu bersumber dari Allah yang maha mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Maka Jibril dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai malaikat yang paling mulia. Kemudian Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW adalah makhluk yang paling terbaik. Kemudian Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling mulia, Syahrul Mubarak. Kemudian di bulan Ramadan ada 29 atau 30 hari atau malam di mana Al-Quran turun di satu malam, maka malam itu pun menjadi mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Kemudian Allah sendiri menjawab, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saking mulianya satu malam itu disebabkan karena Al-Quran turun di malam itu, ikhwah sekalian, maka satu malam itu melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversi menjadi tahun itu kurang lebih 83 tahun. Pertanyaannya, adakah di dalam masjid ini usia kita sampai 83 tahun? Sudah ada? Belum ada, ikhwah sekalian. Kalaupun ada di antara kita yang usianya sudah 83 tahun, maka itu masih dikalahkan oleh satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Saking mulianya malam ini, karena di malam itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kemudian ikhwah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an itu pun diteruskan kepada para sahabat. Maka sahabat pun adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun punya murid untuk menemani sahabat, dan itu pun pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu generasi tabi'in. Generasi tabi'in juga mengajarkan Al-Qur'an dengan muridnya yang paling mulia, dan juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan atba'ut tabi'in. Dan ingat ikhwah sekalian, dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ini bukan sembarangan manusia. Ini telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat surah At-Taubah ayat 100. Ini adalah rekomendasi Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kemudian mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, tidak hanya diiming-imingi surga yang keindahannya luar biasa, tetapi disebutkan dia akan kekal di dalamnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tidak cukup dengan kata kekal, khalidina fiha, ditambah lagi dengan kata abada. Ya, ditambah lagi dengan kata abada, selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azim. Demikianlah ya karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat. Siapa yang mengikuti para sahabat? Tabi'in. Siapa yang mengikuti tabi'in? Atba'ut tabi'in. Dan tabi'in, atba'ut tabi'in dimulai dari sahabat, ini juga telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada pada zamanku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian manusia setelahnya yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian atba'ut tabi'in yang mengikuti tabi'in. Ini rekomendik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung yang merekomendasikan ini adalah manusia terbaik. Kenapa? Karena ini adalah generasi yang paling terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu cara membaca Al-Quran, cara memahami Al-Quran, cara mengamalkan Al-Quran, tentu mereka yang paling tepat. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkannya. Maka jangan kita sombong ketika kita sampaikan nama salah seorang sahabat, kemudian kita katakan, siapa itu? Belum tentu juga sahabat masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau para sahabat saja tidak masuk surga, ibu sekalian, jangan harap kita masuk surga. Agama ini sampai ke kita ini dari mana jalannya, ibu sekalian? Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari atba'ut tabi'in kemudian diajarkan kepada para ulama dari generasi setelahnya sampai kepada kita, yaitu para ulama. Ulama mengajarkan ilmunya kepada kita, ikhwas sekalian. Dan ulama ini semua, ikhwas sekalian, ya ini semua ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia pilihan. Dan saya berharap saya dan kita semua yang hadir di sini adalah termasuk manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjuk hari ini sebagai pejuang-pejuang dakwah,
sebagai pejuang-pejuang Al-Quran. Kita coba buka surah Fatir ayat 32 ikhwas sekalian. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba kami. Maka ikhwas sekalian, jikalau kita mengambil bagian dari mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, maka sungguh kita telah menceburkan diri masuk ke dalam golongan yang Allah telah pilih. Dan tentu ketika Allah memilih kita, ini bukan pilihan, sembarang pilihan. Ini pilihan bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng, tetapi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah menganggap kita mampu, bisa kuat berdiri tegak di atas sunnah, di atas Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran, mengalahkan tadi yang kita sebutkan Jabal, gunung hancur, tidak mampu. Kita ini bisa, insya Allah ibu sekalian. Maka tentu ini adalah kemuliaan bagi kita yang Allah telah pilih kita ibu sekalian. Maka jangan kita merasa minder. Ustaz, kalau misalnya kita kenalan dengan seseorang, siapa nama Ustaz? Nama saya Hadim, Abdul Hadim. Oh, Abdul Hadim. Apa aktivitas Ustaz? Alhamdulillah saya seorang pengajar di Rosa. Dengan dada yang tegap. Saya alhamdulillah sebagai pengajar di Rosa. Jangan ya. Biasa juga mengajar di Rosa. Memangnya pekerjaan ini pekerjaan ecek-ecek, memangnya pekerjaan ini tidak. Allah yang pilih kita. Kalau ada pemerintah mengangkat satu ASN, itu suatu kemuliaan. Di mana tugas, saya tugas di kejaksaan misalnya, dengan dada membusung. Kita harus lebih tegap lagi. Saya ini mengajar di Rosa. Saya punya halaqah 10 halaqah. Baik, mantap, masya Allah. Takbir. Allah. 10 halaqah Ustaz. Iya 10 halaqah. 10 halaqah. Satu halaqah kalau digaji 2 juta. 2 juta. 20 juta ternyata Pak. Gaji itu Ustaz. Tidak. 20 juta itu kecil. Kecil sekali itu 20 juta. Kalau begitu berapa Pak gaji kita? Tidak bisa dihitung. Kenapa tidak bisa dihitung? Karena memang tidak ada benar. Tidak digaji. Ikhwah sekalian, pengajar Al-Quran itu tidak pantas digaji dengan dunia. Lalu apa yang pantas bagi mereka Ustaz? Yang pantas adalah surga. Surga. Dunia, kata Nabi SAW, sekiranya dunia itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir tidak akan pernah dikasih air minum meskipun setetes. Tapi karena dunia di sisi Allah tidak ada apa-apanya, maka dunia itu diberikan siapa saja yang Allah kehendaki. Mau orang beriman, mau tidak beriman, mau orang kafir, mau orang jahat sekalipun, paling saling di dunia ini. Seperti Firaun diberikan kekuasaan dan seterusnya, Allah juga kasih. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada apa-apanya, ikhlas sekalian. Makanya kalau kita digaji dengan dunia, itu jelek itu penghinaan. Penghinaan kepada para pengajar Al-Quran. Penghinaan itu ikhlas sekalian. Jadi kalau kita ditanya, Ustaz, minta tolong dulu Ustaz, saya punya komunitas begini. Teman-teman ini sepakat, ada musyawarahnya, kalau bisa ada juga pengajiannya. Mau juga belajar dulu. Baru juga mau belajar. Katanya di Wahda itu ada di Rosa. Minta tolong dari Ustaz, ajar saya dulu teman-temanku di Rosa. Kemudian dia katakan, kira-kira Ustaz kalau kesana berapa per bulan? Itu penghinaan itu. Langsung kita berdiri tegak. Wahai saudara, menjadi guru di Rosa adalah pekerjaan yang mulia. Tidak pantas bagi kami ditawari dunia hanya karena mengajar di Rosa itu tidak. Kami mengajar di Rosa, ikhwan, ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang atur. Dan silakan diatur. Iya kan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ikhwas sekalian, ya ketika Allah
mengangkat kita sebagai karyawannya, maka kan Allah yang gaji. Tapi kan tidak mungkin Allah langsung transfer uang itu dari langit turun ke kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, karena saya sudah mengajar ini, ya Allah, sudah 2 bulan ini belum dapat gaji, ya Allah, maka berikanlah kami gaji. Berapa kita minta kira-kira? Berapa, Ustaz? Secukupnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih kita 10 juta, mau jiki? 10 juta, mau jiki? Betul ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala 10 juta itu dikasih ke dalam uang koin 500-an. Koin 500-an. Kemudian Allah jatuhkan dari langit ke-7. Sementara kita minta, ya. Kemudian jatuh ke kita, kira-kira bagaimana sih? Ya, sekalian. Tidak seperti itu. Allah, ya, dengan kehendak Allah akan menggerakkan hati siapa yang kita ajar. Kudu Ustaz kudu kucing di motorna. Tidak panas sampai di bang motorna kamu lapor mau boleh sudah. Kacinikan di ban lalan nak boleh kudu. Kudu. Yo, betul ini. Kunan lapu ya kalau pemana kalau banca di gares dia tabang-kabang atau lang garesnya motorna ya. Mungkin di situ digerakkan. Iwan, jual dia itu motor lu sendiri. Kasih sekali. Kalau ada kelebihan di bagaimana kalau kita beli ke motor baru itu? Gerakan beli motor baru sekali. Nanti kalau kita ditanya-tanya lagi, ada istri tak? Belum. Oh, belum ada istri tak? Langsung ada di pikirannya itu anuta, itu binanta. Wih, ini ada adikku ini. Kalau ngapain adikku ini? Sudah. Tapi tidak ada uang. Urusan di belakang itu. Jangan mikir. Gratis lagi, Masya Allah. Siapa yang gerakan itu, Ikhwah? Allah. Jadi kita ini bekerja saja ikhlas betul-betul karena Allah. Biarlah Allah yang bekerja, menggerakkan hati hamba-hambanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Yang menggerakkan hati itu, membolak-balikkan hati itu Allah. Ikhlas sekalian. Iya. Masya Allah. Nah, sehingga kita ini adalah pewaris para nabi, ikhlas sekalian. Pewaris para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham. Artinya tidak mewariskan harta. Pertanyaannya, apa yang diwariskan para nabi? Ya. Walakin yuwarithu ilm. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Yang mana ilmu sebenarnya, ibu sekalian? Kata ulama kita, ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Kalau Allah berarti kalamullah. Apa itu? Al-Quran. Berarti ketika kita turut serta mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, tentu kita bagian dari ulama itu. Jadi jangan terlalu sempit. Ulama itu menghafal Al-Quran 30 juz, lengkap dengan tafsirnya. Kemudian serba hebat, dan tidak. Apapun yang kita ketahui terhadap agama ini termasuk Al-Quran, ya, kemudian kita ajarkan, maka kita adalah bagian dari ulama itu. Hanya saja bertingkat-tingkat ikhwah sekalian, ya. Jangan juga baru pikir selesai di Rosa, menguasai di Rosa, mengajar di Rosa, saya itu ulama. Tidak juga ikhwah sekalian, ya. Nah, manusia terbaik. Kira-kira kalau kita dikatakan baji dan juga dengan jumangiatin na baji. Kira-kira pilih mana ketika orang bilang baji dan juga nih alias tenang na baji. Kira-kira terakhir kita pilih baji dan juga. Dan mudah-mudahan kita itu yang ditunjuk. Ikhwas sekalian. Pertanyaannya, manusia terbaik yang mana? Siapakah dia manusia terbaik? Manusia terbaik itu, ikhwas sekalian, adalah orang yang beraktivitas dalam kebaikan, berproses dalam kebaikan, berada di tempat yang terbaik, bersama dengan orang-orang baik, dicintai oleh makhluk yang terbaik, berbuat yang terbaik, menyampaikan kebaikan dengan baik dan diterima oleh orang baik. Itu adalah orang terbaik. Biasa katanya ada ustadz atau ulama atau kiai, kemudian masuk di klub malam, berarti dia berada di tempat yang tidak baik. Khawatir dia menjadi orang tidak baik. Katanya ustadz, tetapi teman-temannya kalau dilihat lagi, sampai belum khawatir, ya, sejatinya dia bukan orang baik. Karena Nabi SAW sebutkan, almaru ala dini khalilihi, seseorang itu bergantung agama temannya.
Jadi ceritanya kalau mau lihat orang itu kualitasnya, kebaikannya, cukup lihat saya teman-temannya. Ini agana idenai, ini agana idenai. Oh, Ustaz Sandi. Oh, Ustaz Gunawan. Oh, Ustaz Wahyu. Oh, Ustaz Harpon. Ada, saya Ustaz juga. Maka lahir kesimpulan, kalau begitu Ustaz Ardi juga adalah Ustaz. Sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini yang saya maksud ikhwah sekalian. Jadi orang baik diantaranya adalah bersama dengan orang baik, makhluk yang terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an." Orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun, dan dia mahir atau pandai bihi, dengan Al-Qur'an itu, membaca Al-Qur'an itu, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u, dan dia gagap terbata-bata, tatak-batak. Ternyata ini kayaknya bahasa Makassar ini diserang menjadi bahasa Arab. Wa yatata'u, tak bata-bata, tatak-batak. Wa yatata'u, terbata-bata fihi, ketika dia membaca Al-Quran. Wa huwa alaihi syaqun, dan juga sulit lahu membaca Al-Quran. Ajran, maka baginya adalah lahu ajran, baginya adalah dua pahala. Artinya ikhwas sekalian, kalau kita mahir, bagus bacaan Al-Quran kita, maka kita bersama dengan para malaikat. Kalau kita belum bagus, masih terbata-bata dan susah mengucapkan huruf, maka kita mendapatkan dua pahala. Pahala membaca dan pahala semangat untuk membaca. Jadi kalau kita terbata-bata, ditegur, satu baris ada 1 jam, ya, biasa ada ikhwah begitu, 1 baris ada 1 jam, diulang-ulang terus, tetap semangat, ya, tetap semangat, sampai kita semua telo, jadi yang diajar telo dan mengajar lewat telo. Bagaimana tidak, 1 jam ini 1 baris, ya tidak apa-apa, maka baginya adalah dua pahala. Saya tanya ikhwah sekalian, kira-kira kalau kita dipilih, pilih yang mana ikhwah sekalian? Bersama dengan para malaikat atau cukup 2 pahala? Bersama dengan para malaikat. Kalau begitu tidak ada alasan bagi kita kecuali harus mempermahir bacaan kita. Dan ini perintah Allah ikhwah sekalian. Wazid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Makna tartil, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan penjelasan, ya, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memperbaiki hurufnya dan mengetahui perihal wakaf. Jadi kita kalau begitu ya harus tahu ilmu tentang huruf, yaitu makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemudian tahu bagaimana cara berhenti ketika membaca Al-Quran. Maka ini dianggap sebagai bacaan yang paling bagus. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran ikhwas sekalian. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal-utrujah." Orang yang beriman, seorang yang beriman yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu seperti buah utrujah. Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Buahnya lezat, kemudian aromanya harum. Wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kat-tamrah. Dan orang yang beriman tetapi tidak membaca Al-Qur'an itu seperti buah tamar, yaitu kurma. Kurma itu Ustaz, ta'muha thayyibun. Rasanya enak, manis, betul Ustaz ya? Iya. Wala rihalaha, tetapi tidak ada aromanya. Kalau kita cium-cium tidak ada aromanya itu kurma. Tetapi tetap manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an karayhana. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah raihana.
Ada juga saya dengar ini ada nama akhwat yang bernama Raihan ya. Rihuha thayyibun. Aromanya harum, wa ta'muha murrun, tetapi pahit rasanya. Kalau dimakan pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kal hamdhalah. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah hamdhalah. Ta'muha murrun, rasanya pahit. Aw khabithun wa rihuha murrun. Dan aromanya juga tidak bagus. Ya, tidak bagus. Sebenarnya ini analogi yang Rasulullah SAW berikan kepada sekalian. Bahwasanya kesempurnaan seseorang tidak cukup dengan keimanan terkait dengan Al-Quran. Kalau kita beriman kemudian tidak membaca Al-Quran, itu tadi dia tidak punya aroma. Jadi bacaan Al-Quran itu ibaratnya aroma. Jadi kalau kita mau beraroma setiap saat tercium oleh para malaikat, maka kita hiasi kehidupan kita, waktu-waktu kita dengan bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran adalah aroma, ibu sekalian. Coba kita perhatikan dalil ini. Semuanya terkait dengan aroma. Kalau misalnya orang munafik yang membaca Al-Quran, aromanya bagus, raihana, tetapi rasanya pahit. Jadi orang munafik saja kalau membaca Al-Quran, aromanya bagus, meskipun rasanya pahit. Dan yang jelasnya bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, sementara dia beriman, maka kesempurnaan keimanannya luar biasa. Rasanya manis, kemudian aromanya harum, ikhwas sekalian. Kemudian orang yang membaca Al-Quran satu ayat itu lebih baik daripada satu unta. Kata Nabi SAW, maukah seorang dari kalian jika kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 unta yang hamil, gemuk dan besar? Maka para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat, lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk dan besar. Dan ternyata ibu sekalian, ya ini standar dalam kita sholat ibu sekalian ya. Minimal 3 ayat. Kalau kita sholat sudah Al-Fatihah, ya minimal 3 ayat yang kita baca setelah surah Al-Fatihah. Makanya surah yang paling sedikit ayatnya itu adalah 3 ayat. Apa itu Ustaz? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Yang mana Al-Kautsar? Inna a'tainaka al-kautsar fashalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Minimal 3. Dan ternyata 3 ayat yang kita baca ini itu luar biasa sekali. Itu lebih baik daripada 3 unta yang hamil, gemuk dan besar. Kalau sekarang Ustaz, mungkin kita ini tidak ada unta, ya, tidak ada unta. Mungkin ini kan gambaran kendaraan. Dulu itu Tommy paling hebat. Jadi kalau ada unta, orang memiliki unta, apalagi hamil, maka orang yang memiliki unta itu dianggap orang yang kaya. Maka untuk saat ini mungkin kita anggap orang kaya ketika memiliki mungkin mobil yang mewah. Pertanyaannya, mobil apa yang paling mewah sekarang Ustaz? Ya, bukan Innova Ustaz, masih ada di atasnya itu. Saya. Masih ada apa? Denai. Apa yang paling mahal sekarang di dunia? Ferrari. Lamborghini. Dianggap Lamborghini. Nah itu nih. Jadi 3 ayat, 3 Lamborghini kita dapat sebenarnya. Cuma itu tadi. Kalaupun sekiranya Allah berikan kita Lamborghini 3, setiap kita sholat 3, kita baca Al-Kautsar. Itu tuh memang yang dibaca, jangan lebih. Karena terlalu banyak Lamborghini, 3 mau dulu. 3. Sekiranya setiap kita mengaji, sholat, kemudian minimal 3 ayat yang kita baca. Ya, 3 setiap sholat. Berapa kali sholat ini? 5 kali sehari semalam. Kalau itu terus dibaca, 15 sehari semalam kita dapat Lamborghini. Lamborghini mami. Pertanyaan lagi apa coba? Jadi sekiranya juga amalan itu dalam bentuk materi, ikatlah sisa. Itu juga. Share lagi auto di sawah pembeli bensin lah, apalagi langganan bilang sekali. Ada teman naik mobil. Riku juga tuh. Keju. Ustaz, apa juga? Ada deh. Bampir nak kapan juga. Kaki sampai lain. Langat tingkutan sini, siapa organ.
Itu baru satu mobil ikhwan. Kalau Allah berikan jutaan mobil, kemudian semua bermasalah bumpernya, itu baru bumper ikhwan. Belum pianonya, bensinnya. Apalagi mau naik lagi bensin, ya sudah. Subhanallah. Salah sedikit kita ini sakit-sakitan hanya mengurusi Lamborghini. Jadi jangan kita berprasangka bahwasanya orang yang banyak hartanya itu senang-senang saja. Berikutnya ikhwan sekalian, Al-Quran akan memberi syafaat. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau katakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Pertanyaannya ibu sekalian, siapakah sahibul Quran? Siapakah sahibul Quran? Sahibul Quran itu disebutkan di dalam kitab Al-Bahr Al-Muhit, al-mulazimina litilawatihi al-amilina bihi, yaitu melazimkan tilawah. Artinya orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan tilawah itu ada beberapa maknanya ibu sekalian. Salah satu maknanya adalah membaca secara tartil. Kemudian makna tilawah yang kedua adalah mentadabburi maknanya. Jadi kalau tilawah itu tidak hanya sekedar membacanya, tetapi memahami apa yang dibaca. Makanya para sahabat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami dulu ketika menghafal Al-Quran, kami tidak melewati 10 ayat. Jadi cukup 10 ayat saja, kata beliau. Jadi 10 ayat kami dapatkan dari Rasulullah SAW, kemudian kami hafal, kemudian kami pahami, kemudian kami amalkan. Jadi nanti dihafal, nanti diamalkan, setelahnya itu baru tambah lagi. Itu para sahabat. Sehingga ya dulu itu kalau dikatakan qurra, ya penghafal Al-Quran bukan hanya hafalan, tetapi dia include di dalamnya paham, kemudian diamalkan. Maka tidaklah cocok punanya penghafal Quran, kemudian hafalannya 30 juz, tetapi kita lihat pengamalannya, amalannya tidak beres. Ya, ternyata dia suka bicara kotor, kemudian sikapnya kurang bagus, kasar. Nah, tentu ini sangat bertentangan dengan apa yang semestinya sebagai sahibul Quran. Jadi, ya, sahibul Quran atau sahabat Quran itu adalah mulazimina li tilawatihi al-amilina bihi. Jadi melazimkan bacaannya dengan tilawah. Tilawah tadi membaca dengan bacaan yang baik, kemudian mentadabburinya, kemudian mengamalkannya. Itu adalah sahibul Quran. Jadi ini yang perlu kita pahami ikhwas sekalian ya. Jangan sampai kita paham sahibul Quran atau sahabat Al-Quran itu adalah yang penting kita belajar baru alif bata kita sudah katakan ya, saya sudah sahabat Al-Quran. Kemudian orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu adalah pedagang, dianggap sebagai pedagang yang tidak pernah rugi. Kalau ada pedagang tidak pernah rugi, saya pikir itu adalah pedagang yang paling sukses, paling hebat. Namun rasa-rasanya juga sulit ya kalau kita temukan pedagang yang tidak pernah rugi. Ya. Hampir semua pedagang itu pernah rugi. Tapi ternyata ada pedagang yang tidak pernah rugi ikhwas sekalian. Siapakah itu? Kita semua insya Allah. Kita tidak pernah rugi. Ketika kita senantiasa belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian apa yang Allah rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyatin. Baik dia sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka sungguh dia mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Tidak cukup hanya itu ikhwas sekalian, Allah lanjutkan liyuwaffiyahum ujurahum, kemudian Allah sempurnakan pahala bagi mereka, wa yazidahum, kemudian menambah mereka min fadlihi karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Syukur. Maka orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an ikhwas sekalian, pertama dia sedang berdagang di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perdagangan yang tidak rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalanya, kemudian menambah karunia-Nya. Berarti orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang
paling beruntung. Kemudian ikhwas sekalian, suatu kaum itu dimuliakan dan dihinakan itu karena Al-Quran. Sehebat apapun seseorang, dia menguasai ilmu dunia, tetapi dia tidak memahami ilmu agama, termasuk Al-Quran, maka sejatinya dia tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menguasai semua macam teknologi yang tercanggih di muka bumi ini saat ini, maka itu tidaklah menjadi mulia di sisi Allah, kecuali dia harus memahami Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum diangkat, suatu kaum dihinakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, aqwaman. Wa yadhu bihi akharin, dan Allah juga akan mencampakkan, akan menjatuhkan, akan menghancurkan satu kaum dengan Al-Qur'an ini. Maka kalau kita mau lihat ikhwas sekalian, satu peradaban itu maju ketika peradaban itu disokong dari Al-Quran. Dia berdasarkan Al-Quran. Makanya kalau ada pendidikan ikhwas sekalian, lembaga pendidikan, kemudian Al-Quran tidak menjadi basis pengajaran, maka pendidikan itu akan cenderung sekuler liberal. Akan menjadi cenderung sekuler liberal. Maka jangan heran ketika dia tamat S1, S2, S3, berbagai macam panjang titel di belakang dan depan namanya, profesor, doktor, insinyur dan seterusnya. Kemudian di belakang namanya SPD, MPD, MSc dan seterusnya. Tetapi karena dia tidak belajar agama, tidak mempelajari Al-Quran, maka tidak heran ketika dia melakukan kezaliman dan dosa. Kenapa? Karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai basis ilmu, ya, basis ilmu. Maka kita perlu renungi perkataan Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik rahimahullah taala pernah berkata, ini di masa Imam Malik sekalian ya. Masa Imam Malik itu berarti berada di kisaran abad kedua Hijriah. Kata beliau, "Lan yuslih akhir hadhihi ummah illa ma aslaha awwalaha." Umat ini tidak akan pernah baik. Umat ini tidak akan pernah baik kecuali umat ini merujuk kepada apa yang membuat awal umat ini menjadi baik. Jadi umat ini tidak akan pernah baik kecuali umat ini kembali kepada awal umat ini yang membuatnya baik. Apa yang membuatnya baik umat ini? Al-Quran ini sekalian. Jadi kalau ada orang yang belajar kemudian tidak belajar Al-Quran, kita katakan sehebat apapun dia, maka hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar Al-Quran ini ikhwas sekalian, kalau saya secara pribadi dan saya sampaikan kepada kita semua, nanti kalau kita punya anak yang belum punya anak, cucu yang belum punya cucu, yang sudah punya anak, tentu saat ini saatnya kita paksakan anak kita belajar Al-Quran. Paksakan memang dari kecil ikhwas sekalian. Paksakan menghafal Al-Quran. Paksakan memahami Al-Quran. Kalaupun ilmu dunia, ilmu umum itu di belakang tidak jadi masalah. Kalaupun sekiranya anak-anak kita tidak paham saat ini ilmu dunia, tidak jadi masalah ikhwas sekalian. Tetapi ilmu agamanya terlebih dahulu kita tanamkan. Karena kenapa? Karena ilmu dunia itu secara alamiah dia akan alami, meskipun dia tidak pelajari. Kita ikhwas sekalian, saya tanya dulu. Semua punya HP ikhwas? Angkat tangan yang tidak punya HP. Semua punya HP ya? Betul ya? Semua punya HP. Siapa yang pernah sekolah HP? Sekolah khusus HP? Tidak Ustaz ya? Siapa yang pernah kursus khusus untuk tahu HP? Tidak Ustaz ya? Tapi kita lancar toh? Tanpa diajari. Tanpa disekolahi Ustaz. Iya Ustaz. Tanpa disekolahi. Artinya kalaupun kita tidak sekolah, kita hebat, lancar. Saya tidak pernah kursus laptop apa dan seterusnya. Kalau terkait dengan program-program itu, insya Allah saya bisa. Tapi kapan kita tidak belajar Al-Quran dengan baik dan benar di hadapan guru kita, tidak bakalan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini yang perlu kita perhatikan juga sekalian.
ternyata di sisi manusia, kata Rasulullah SAW itu ada keluarga Allah. Biasa itu punanya pejabat malu sedih, malu dari kambal kan. Kemudian sementara amen pemempong isiakan ada nah. Anu pun juga ada hubungan keluarga itu. Dikutak nanti apa anta? Anu na juga nenek nanjo na nenekku ini kapan sopo pintal lu kapan senang milana kita itu cepat mengaku kalau misalnya ada pejabat temanku itu pernah ketemu itu meskipun pernah ketemu satu kali padahal dia tidak dilihat dia tuh lihat gitu ya. Tapi bangga dengan ketemu dengan orang-orang hebat betul Ustaz ya kalau sekiranya ada orang paling kaya di Jeneponto ya ada orang paling kaya kemudian kita baku sepupu dengan orang kaya terkayanya di Jeneponto. Bangga tidak? Bangga. Ini yang menciptakan, yang menghidupkan orang terkaya itu, pejabat itu, yang menjadi keluarga kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah?" Ahlul Quran, hum ahlullah wa khassah. Mereka itu adalah ahlul Quran, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa taala, spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Ustaz, kira-kira kalau kita berkeluarga dengan Allah, senang kita? Senang. Maukah kita berkeluarga dengan Allah? Mau Ustaz? Betul? Betul Ustaz? Betul? Ini tidak kompa ini. Saya khawatir. Saya mau kompa Ustaz. Kompa dulu. Maukah kita menjadi ahlul Quran? Maukah kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala? Mau. Berarti kita harus komitmen untuk mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Sepakat Ustaz? Sepakat. Insyaallah taala. Ya, sebentar nanti ketemu dengan Ustaz Khalid. Satu huruf dilipat gandakan pahalanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Artinya, kalau kita membaca alif lam mim, berarti kita membaca berapa huruf Ustaz? 3. Kalau satu huruf dilipat gandakan menjadi 10, berarti berapa kita dapatkan? 30. Kalau satu huruf dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, hatta sabati mit'idifin, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Berarti berapa pahala yang kita dapat? Berapa Ustaz? 2100. Memang sudah barang-barang sudah naik Ustaz, jadi 210. Bagaimana kalau sekiranya kita membaca Al-Quran satu lembar? Berapa huruf Ustaz? Satu lembar. 1 lembar. 2 lembar. 1 juz, 10 juz, 30 juz. Berapa huruf kira-kira Ustaz? Berapa huruf? Singanga. Dikali dengan 700. Tambah singanga lagi. Pahalata kalau dihitung-hitung sungguh luar biasa Ibu sekalian. Sungguh luar biasa. Cuma itu tadi, fahal mim muddakir. Adakah yang mau ambil itu? Adakah yang mau pahala yang banyak itu? Ini yang jadi masalah Ibu sekalian. Dan itu bisa dibuktikan. Ki Pak Imam kan akan nangki Ibu sekalian. Nelloa dari maya kamanne rima sigi isnad. Ya, nakana biasa tuh bambang bantai jangan. Wah, semangat, masya Allah, dalil-dalilnya sudah disampaikan, Al-Quran dan hadis sudah disampaikan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah. Sebentar dikasih amanah satu halaka, kamu juga deh. Alih, belum. Bangkala Barat. Ikhwas sekalian, coba kita perhatikan para sahabat Nabi itu,
para sahabat Nabi itu ada yang diutus ke Syam, dari Mekah ke Syam. Syam itu Palestina diantaranya. Coba ada yang diutus ke Palestina misalnya, ada yang diutus ke Irak. Coba lihat di peta itu jaraknya antara Mekah, Madinah ke Irak. Mengajarkan Al-Quran itu, tidak naik pesawat, tidak ada pesawat, tidak naik mobil juga, tidak ada mobil, ya, tidak motor, tidak ada sepeda. Ya paling banter itu onta, ibu sekalian, keledai. Itu sih. Tapi mereka semangat ibu sekalian. Dan tidak ada yang mengeluh. Kita sudah naik motor. Ya. Sampai di sana lagi ada gorengan. Ada gorengan ibu sekalian. Ada lagi tekota. Ada tekota lagi. Masya Allah. Sesekali lagi rihlah. Ada rihlanya. Subhanallah. Apa lagi ibu sekalian? Masih mengeluh juga. Kasih pindah deh. Karena saya ada di Binamu, kasih pindah ke Binamu. Dikasih pindah di Binamu. Sama tahun lagi. Dihubungi sama Hikmah Quran. Dembeta. Ustaz Amin. Ini kuliah ini halakat ini sudah dipindahkan dari Bangkala Barat ke Binamu. Tapi kenapa tidak ada perubahan tambahan jadi? Ading juga mana tangan kemana tuh. Contoh saja contoh. Kalaupun begitu ya tidak ada masalah. Ibu sekalian, salah satu bentuk penghormatan, pemuliaan, adab terhadap orang tua kita, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah meninggal adalah kita yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Nanti juga kalau kita mau mendapatkan penghargaan dan penghormatan kelak di akhirat melalui anak kita, itu dengan cara mengajarkan anak kita Al-Quran. Nabi SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ulbisa walidahu tajai yaumal qiyamah. Maka nanti di akhirat nanti akan dipakaikan mahkota kemuliaan di hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min da'i syamsi fi buyutid dunya. Cahayanya lebih baik daripada cahaya yang masuk ke rumah-rumah manusia di dunia. Lau kanat fikum, sekiranya engkau berada di dalamnya. Fama dhannukum billadhi amila bihada. Maka kira-kira, Nabi bertanya, maka kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Artinya, Nabi mau bertanya kepada kita, ikhwas sekalian, maukah kita mendapat mahkota di akhirat kelak? Mau, Ustaz? Mau. Yang mahkota itu lebih indah. Keindahannya lebih dari matahari. Sinarnya lebih indah daripada matahari. Dan itu didapatkan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Juga kita akan berikan kepada kedua orang tua kita. Wa yud'u ala ra'sihi tajul waqari. Dan akan ditaruhkan di atas kepalanya orang-orang yang membaca Al-Quran ini, yaitu mahkota, kemuliaan. Wa yuksa walidahu hullataini. Dan dia akan dipakaikan pakaian kemuliaan kepada kedua orang tuanya. La yuqawwamu lahuma ahlud dunya. Di mana pakaian itu adalah pakaian tidak ada yang mengalahkan pakaian di dunia ini. Fayaqulani, maka berkatalah kedua orang tuanya, bima kusina hadhihi. Apa yang menyebabkan kami mendapatkan dua pakaian ini, dua kemuliaan ini? Karena mungkin kedua orang tua kita ini kaget. Rasa-rasanya waktu saya di dunia tidak ada amalan yang hebat yang saya lakukan. Kenapa tiba-tiba saya dikasih pakaian kemuliaan begini? Mungkin dia heran, makanya dia bertanya kepada Allah. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, ya, bi akhdhi waladukuma Al-Qur'an. Ini disebabkan karena engkau telah mengajarkan Al-Qur'an kepada anakmu. Anakmu membacanya, kemudian anakmu mengamalkan apa isi dari Al-Qur'an. Kemudian dikatakan kepadanya, Iqra was'ad fi darajatil jannah wa ghurfiha. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya derajat yang engkau miliki, tingkatan yang engkau miliki di dalam surga serta kamar-kamarnya itu tergantung dengan bacaan-bacaan yang engkau baca. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ya semakin kita membaca Al-Quran sebenarnya semakin banyak persiapan kita di akhirat kelak. Karena bacaan kita di dunia ini akan menjadi barometer
keutamaan dan kemuliaan di dalam surga. Insya Allah kita ini masuk surga semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi nanti di dalam surga Ustaz, kita akan berbeda-beda. Mungkin ada yang tinggal di dalam surga di kotanya surga, kota surga. Ada mungkin yang tinggal di provinsinya surga, kota provinsinya. Ada yang kota kabupatennya, ada yang kota kecamatannya, ada di kota desanya, ada yang sudut desanya. Bahkan mungkin ada di emperan-emperan desanya. Tapi jelasnya kita masuk surga insya Allah. Dan ternyata di situ semua akan berbeda-beda ikhwas sekalian. Dan yang akan membedakan tempat tinggal kita, derajat kita di dalam surga itu adalah sampai mana banyaknya bacaan-bacaan Al-Quran kita. Semakin banyak maka semakin naik tingkatan derajat kita di dalam surga. Maka saya di antara para ikhwas sekalian, tadi dengan beberapa penyampaian yang luar biasa sekali yang saya merasa minder mendengarkannya. Instruktur apa dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba di pikiran kita, wih Ustaz Sira itu hebat sekali, luar biasa sekali. Tidak hebat sekali. Jangan sampai di surga nanti, kudung. Ustaz Sira jurau kamu. Karena kenapa? Mungkin saya malas membaca ikhwas sekalian. Tapi ikhwah hampir setiap waktunya, tidak malam, tidak siang, kecuali dipenuhi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak tidur, pilasa, napakama, emak kekurangan. Ada yang ketawa. Ada yang lihat HP-nya. Pilasa, napakama, acini HP. Tidak tahu membaca Al-Quran kan ada tuh itu aplikasi Al-Quran di HP saja. Iya. Pilasa, napakama HP. Maksudnya itu membaca Al-Quran. Maka tentu itu akan jauh lebih mulia ikhwas sekalian. Mungkin ikhwas itu tadi analogi saya mungkin Ustaz Jusman, kamu ini Ustaz Sira, wih di bawah ketemu. Padahal Ustaz Jusman ini sudah ketemu semua ikhwah-ikhwah yang hadir hari ini. Ketemu dengan Ustaz Gunawan, ketemu dengan Ustaz Ramli dan seterusnya. Jadi padahal dia juga ngajar ke. Oh, temalah sama aja Ustaz Sira. Tapi paling tidak kodong kibisut to mengenai kudu kapan dibisun Ustaz ke. Coba minta izin sama Allah, coba panggil kita berseru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kodong itu dibantu secara motivasi ya Allah. Naku lancar ngaji ya. Naku rajin ngaji, kudu dikareng kan katung. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamakan kita insyaallah dalam surga yang sekalian. Ala yang jadi udah jago Ustaz. Pokoknya ketimamin itu nih. Cukup bermajelis saja Ustaz. Hadir saja di tempat ini. Kita belum membaca Al-Quran ikhwas sekalian. Cuma ngumpul-ngumpul seperti ini. Sudah mendapatkan kemuliaan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini adalah hadis yang insyaallah laris manis di telinga kita. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah, di sekian rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, dibacakan di dalamnya kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian ada yang mengajarkan di antara mereka Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan sakinah di dalam dada-dada mereka. As-sakinah, siapa saja ikhwas sekalian? Kita semua ini. Wa ghasyatuhumur rahmah, kemudian akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Rahmat itu adalah kebaikan dalam hidup kita. Semuanya akan baik. Ya, kita akan dapati kebaikan dalam hidup kita itu kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, dan para malaikat akan menaungi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kemuliaan Ustaz. Ini kemuliaan. Ini baru kita duduk Ustaz sekalian. Belum lagi mengajinya. Kalau kita mengaji, tambah lagi pahala. Bacaan tadi 1 huruf 10 kebaikan. Dilipat gandakan lagi sampai 100 kali lipat. Sampai 3 ayat lebih dari 3 onta. Jadi kalau sekiranya onta, ya Allah turunkan setiap 3 ayat ada onta, setiap 3 ayat onta. Kira-kira bagaimana ya? Gimana disimpang onta itu kira-kira? Ini baru dulu ikhwas sekalian. Belum ketika kita membaca, mendapatkan pahala bacaan kita ikhwas sekalian. Tapi saya Ustaz, bacaan saya tidak mahir. Mahir bersama dengan para malaikat. Tidak mahir, tetap batawa, dapat 2 pahala. Tapi saya Ustaz, sama sekali belum kutak mantompi itu huruf-huruf kah.
Kereani kana alifu, kereani kana ba, kena mentompa. Cukup datang saja dulu, dengarkan. Duduk-duduk saja dulu. Kata Nabi SAW, ya ketika kata Nabi, idza marartu biradil jannah fartau, apabila engkau melewati taman-taman surga, singgah duduk di taman-taman surga itu. Maka sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, yang mana dimaksud dengan taman-taman surga? Kata Nabi SAW, hilakul dzikir, yaitu halakat dzikir. Halakat dzikir itu di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, meskipun orang singgah duduk di majelis ini dan tidak ada hajatnya tentang majelis ini, cuma singgah saja mungkin karena capek lewat, kemudian ada masjid, dia duduk di masjid ini, kemudian ada di luar sana duduk-duduk, tidak ada jika keinginannya mendengarkan, tetapi ada di majelis itu akan mendapatkan keberkahan majelis ikhwas sekalian. Itu mendapatkan keberkahan majelis. Kenapa? Karena mungkin ketika dia duduk, dia mendengarkan bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, wajah Al-Quran fastami'u ansitu la'allakum turhamu. Apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, diam, duduk tenang, kemudian simak baik-baik bacaan itu, la'allakum turhamu, agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kalian. Jadi selama bersama dengan Al-Quran ikhwas sekalian, tidak kecuali kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mahir bersama para malaikat. Tak bata-bata, terbata-bata, tetap dapat pahala, 2 pahala. Hanya menghadiri dapat keberkahan majelis. Mendengarkan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan apa lagi ikhwas sekalian? Kita tidak menghadiri majelis seperti ini. Termasuk alasan apa lagi sehingga kita tidak mau semangat belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Fahal mim muddakir. Adakah yang mau mengambil pelajaran itu? Hasad pada dasarnya itu dilarang ikhwas sekalian. Hasad, dengki, iri hati. Tetapi ternyata ada hasad yang dibolehkan. Hasad kepada siapa? Kepada orang yang punya bacaan Al-Quran. La hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali 2 orang saja. Rajulun atahu Allahu mal fasullita ala halakatihi fil haqq, yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dengan hartanya dia senantiasa gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran. Wa rajulun atallahu hikmah fa huwa yaqda biha wa yu'allimuha. Kemudian seseorang yang diberikan hikmah. Hikmah di sini ada beberapa penafsiran Ustaz, ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan Al-Qur'an dan sunnah, ada yang mengatakan dibebaskannya dari segala mara bahaya, yang mengatakan adanya motivasi dorongan dalam kebaikan-kebaikan. Itu hikmah. Tapi kita ambil saja yaitu Al-Quran. Di mana fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian dia menjadikan Al-Quran itu sebagai pemutus dalam perkaranya, kemudian dia menjadikan Al-Quran sebagai dasar beramal dalam kehidupannya. Maka itu adalah orang yang bisa kita hasad. Alepurina bacaan nayanuding. Kemudian di sini boleh panggaukan nabajina. Orang seperti ini yang bisa kita hasad. Dan yang terakhir ya, yang terakhir sekalian, dan ini yang ingin saya sampaikan sebagai kata kunci, bahwasanya kita ini adalah orang yang terbaik. Cukup dalil ini saja sudah. Ya, sudah cukup. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Tapi Ustaz, apa terjemahannya ini? Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya, untuk menjadi orang terbaik Ustaz, tidak cukup dengan belajar, tapi harus diajarkan. Dan inilah juga motivasi kita hadir di tempat ini, adanya pertemuan para pejuang pengajar Al-Quran. Bagaimana kita bisa belajar bersama-sama Al-Quran, kemudian juga bersama-sama memperjuangkan Al-Quran dengan cara mengajarkannya kepada orang-orang lain. Baik ikhwas sekalian, mungkin saya cukupkan materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan khilaf salah hanya milik saya sebagai manusia biasa. Saya mohon diampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada ikhwas sekalian yang telah mendengarkan penyampaian yang tidak benar, yang ada salah dan khilafnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itulah tadi materi dari Ustaz kita. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa menjadi motivasi kepada kita semua
dan menjadikan kita adalah orang yang bersemangat, berdiri dan berbaris di barisan para pejuang Al-Quran, insyaallah. Kata pamungkas dari Ustaz kita tadi bahwasanya dalam hadis disebutkan sebagaimana kita lihat di atas, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan seorang yang terbaik kecuali ada dua syarat, yaitu dengan mengajarkan, Belajar. justru mempelajari juga. Jadi jangan sampai kita berpikir saya semangat mengajarkan tapi belum pernah fokus belajar Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan saya belum bisa mengajar karena belum banyak ilmu, berarti tugas kita adalah banyak belajar. Jadi sambil kita mengajarkan, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan untuk bisa mengajarkan Al-Quran. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan selama ini yang ada di kepala kita akan kita berikan ruang bagi teman-teman sekalian, ustaz sekalian, memberikan unek-unek kita, semua segala sesuatu yang mengganjal pikiran kita, hati kita, tentang bagaimana caranya kita bisa mengajarkan Al-Quran. Sebentar di sesi kedua insya Allah ba'duhu kita akan buka sesi silaturahim ataukah dialog. Jadi sampai kemudian lagi atau keluhan tak. Dan insya Allah Ustaz kita, materi kita akan memberikan kita analisis SWOT, bagaimana masalah-masalah itu kita carikan solusi insya Allah. Dan insya Allah selama ini kita sudah lama belajar Al-Quran. Kemudian kita sudah menghafalkan juga Al-Quran, tentunya di halaqah-halaqah kita. Kemudian kita sebenarnya juga sudah mengamalkan Al-Quran. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berjuang untuk mengajarkan Al-Quran? Jadi insya Allah hari ini kita membuat komitmen, bukan kepada ustaz kita dan kepada pengurus-pengurus hikmah dan DPD, tapi komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, yang kita bertugas untuk menyampaikan kepada seluruh manusia yang berada khususnya di Jeneponto insyaallah. Dan sesi pertanyaan sebentar insyaallah karena momennya memang di silaturahim, kita akan buka sesi pertanyaan di sebelum masuk di sesi kedua atau pas masuk sesi kedua, kita berikan peluang dulu untuk bertanya, kemudian kita menyampaikan materi di sesi kedua. Insyaallah. Sekian dari kami tutup sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.